Bagaimana kabarnya hari ini? Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa bersama. Doa kelas, silakan. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa bersama. Adik semua ini? Alhamdulillah. Dari siap semua ya? Gimana perasaannya sekarang? Nah, ya. Kita menunjukkan rasa nasionalisme kita. Silakan berdiri semua. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Itu tanda Pancasila. Oke, semua berdiri. Berdiri. Oke, berdiri semua. Oke, mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Radio proklamasi, sedia berkorban. Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Selanjutnya, sebelum Ibu Guru menunjukkan tujuan pembelajaran kita, menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, kita ice breaking dulu. Ya, kita ice breaking dulu ya. Dengan ice breakingnya kita itu punya ikuti perintah ya. Ikuti perintah. Jadi sesuai dengan instruksi dari Ibu Guru ya. Oke, silakan berdiri kembali anak-anak semua. Dengarkan Ibu Guru. Ini secara berurutan ya. Guru yang Ibu Guru sebut kalian ikuti ya. Yang Ibu Guru sampaikan, ya, instruksi dari Ibu Guru itu yang kalian sebut ya. Nah, misalnya kalau Ibu Guru bilang ayam, nanti kalian bilang ayam. Kalau Ibu Guru bilang bebek, berarti bebek. Kalau Ibu Guru bilang bebek sebanyak 3 kali, maka kalian juga sebenarnya bebek 3 kali. Oke, kita mulai ya. Nah, semua dengarkan baik-baik semua. Bebek ayam. Bebek ayam, Bebek 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 ayam. bebek 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 ayam, Bebek 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 ayam. bebek 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 ayam. Nah, ini berapa kali bebeknya? Ada yang ini kok. Sesuai instruksi ya, sesuai instruksi ya. Kalau Ibu Guru sampaikan 3 kali, berarti harus 3 kali saja. Harus sesuai instruksi. Ya, sekali lagi, dengarkan. Ayam, 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 bebek. Ayam bebek. Dengarkan lagi. Bebek, 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 ayam. Bebek 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 ayam. Ini berapa kali? Kayaknya tidak cukup ya? 4 kali ya? Berapa kali? Ini tadi banyak berapa kali? 5 kali. Oke, bagus. Berarti sudah sesuai instruksi semua. Oke. Ya, silakan duduk semua, duduk kembali semua. Jadi anak-anak, tadi itu SPT kita itu tentang ikuti perintah, ikuti perintah. Maka itu adalah salah satu pembelajaran berpikir kompetisional secara dasar coding atau langkah konkret. Nah, itu ya. Ya. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu Guru akan menyampaikan pengertian dari berpikir kompetisional secara sederhana dalam bahasa sehari-hari dan coding. Kemudian Ibu Guru akan menyampaikan menjelaskan 4 pilar berpikir kompetisional. Yang ketiga, kita akan menyusun langkah-langkah algoritmanya. Ya, oke. Ya, jadi sekarang kalian sudah tahu tujuan pembelajaran kita. Ibu Guru mau tanya, pernah dengar kata coding? Pernah. Pernah nggak dengar kata coding? Pernah. Itu coding itu.
Iya. Lihat pernah ya? Kalau pernah pernah bermain robot atau nonton pernah lihat robot? Pernah semua. Oke. Kalau begitu, iya bagus sekali. Jadi itu ya. Jadi yang sudah itu, jadi kita belajar tentang berpikir konvensional, dasar coding dan kecerdasan. Ya. Sekarang Ibu Guru mau salah satu contoh aktivitas seru kita hari ini ya, yaitu membuat algoritma sederhana dengan robot yang sesuai instruksi. Ya. Oke. Saya pilih dua orang siswa, satu sebagai programnya, ya, lalu yang menunjukkan langkah-langkahnya, yang instruksi. Karena lihat kan, tadi sudah pernah lihat tentang robot kan, robot itu harus sesuai dengan perintah. Oke, saya maju Rifki, maju di depan satu orang, ya, ya boleh semua, masing-masing pasangan dua orang, satu orang, ya, semuanya berdiri, ayo berdiri semua, masing-masing ambil pasangannya, oke, semuanya ambil pasangannya ya, oke. Sisa pasangan ada sebagai program dan sebagai robotnya. Satu orang sebagai robot, satu orang sebagai instruksi atau pemogramnya ya. Oke, mulai sekarang ambil pasangannya. Ayo silakan. Di depan ada algoritmanya, ada robot dari pintu ke papan tulis ya. Oke. Siapa dulu? Ya, masing-masing mana masing-masing. Oke, sambil dengarkan Ibu Guru ya. Instruksi di papan tulis ada ini. Robot dari depan, dari berjalan dari pintu menuju papan tulis. Papan tulisnya mana? Ini ya. Oke. Nah, kemudian setiap itu pecahkan langkah kecilnya maju 3 langkah, kemudian belok kanan maju 5 langkah. Ya. Oke. Ini instruksinya. Jika posisinya pecah jadi menjadi langkah kecilnya ya. Maju 3 langkah, kemudian belok kanan, kemudian maju 5 langkah. Ya, oke. Dia harus sampai di titik papan tulis ya, harus sampai di titik papan tulis sesuai dengan ini. Oke. Silakan pasangannya. Jalan. Oke. Oke, jalannya boleh kayak robot. Ibu Guru misalnya itu ada yang instruksi. Misalnya, Ibu Guru yang instruksi ya. Oke, Rifki dulu. Rifki, sabar. Sesuai instruksi ya. Sesuai instruksi. Nah, berjalan. Usahakan dari pintu sampai di sini harus sesuai ya. Oke. Maju 3 langkah. Ya. Sekarang maju 3 langkah. Kemudian dengarkan dulu baik-baik. Maju 3 langkah. Usahakan 3 langkah itu sudah bisa masuk di sana ya. Jadi dia setiap langkahnya itu harus jelas. Setiap langkahnya harus jelas. Angkat kaki kiri, ya. Angkat kaki kiri, maju 10 cm. Kemudian turunkan kaki kanan, kaki kiri. Ya. Angkat kaki kiri, ya, maju sepanjang 10 cm, kemudian turunkan, diturun itu langsung kaki kiri juga, ya. Oke. Kaki kiri. 1, 2, 3. Maju 3 langkah. Misalnya kamu robot ya, Ibu Guru pemogramnya. Oke. Ini. Robot. Nah, misalnya satu robotnya ya. Robot maju 3 langkah. Kaki kiri. Tidak sesuai kan? Harus sesuai. Mereka sudah sampaikan tadi, dia setiap langkahnya harus jelas. Dia diawali dengan diangkat kaki kiri, kemudian majunya 10 cm. Ya, bahasakan begini. Ya. Oke. Berarti dari sini. Oke. 1, 2, 3. Maju
harus sesuai dia. Yang tadinya mungkin banyak langkah dijadikan lebih sederhana lagi. Oke. Kita mulai konsentrasi ya. Oke, mulai. Maju 3 langkah. Robot maju 3 langkah. 2, 3. Belok kanan. Belok kiri. Maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada bunyi-bunyinya juga. Silakan ambil penghapus di meja. Ya. Oh ya, silakan ambil penghapus. Robot ambil penghapus di papan. 1, 2, 3. Ya. Belum lagi. Kita juga harus sesuai dengan instruksinya. Oke. Habis ini ada lagi satu orang lagi ya. Ya. Oke, ulangi. Maju 3 langkah. Belok kiri. Maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ambil berapa? Pegang papan tulis. Nah, bebas. Jadi seperti itu ya. Oke, selesai. Jadi itu contohnya membuat algoritma sederhana ya. Oke, kita ngambil pada coba yang lain. Ada yang bisa mencoba yang lain? Ada yang bisa mencoba yang lain? Jadi ini salah satu pembelajaran coding ya, pembelajaran coding dengan algoritma sederhana ya. Nah, sekarang ibu guru bagikan LKPD-nya ya. Lembar kerja siswa ya, peserta didik. Masing-masing kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok berarti 3 kelompok ya. Jadi di dalam LKPD ini ada semua di sini. Oke. Ya, kerja kelompok ya. Oke, sudah dapat semua? Ya, boleh saya bagi untuk dulu ya. Oke, ingat sesuai instruksi simulasinya ya. Kamu misalkan ada robot di rumah ya. Ada semua misalnya ada robot di rumah ya. Jadi kamu buat di situ ada bagian pertama lihat perannya siapa. Ditulis di sini ya, dituliskan di sini. Sebentar kita perlihatkan di sini ya. Siapa pemogramnya siapa, yang jadi robot siapa di sini ya. Silakan ditulis. Apa nama lengkapnya? Ya, silakan ditulis. Itu ada 2 ya. Ada nih. Kalau ini kalau misalnya robotnya tidak sesuai, misalnya dia tidak berhasil, jadi harus diperbaiki lagi langkah-langkahnya. Seperti contoh tadi kan, guru sudah tentukan tadi. Jadi kalau dia tidak berhasil, maka perbaiki. Jadi begini, pertama, misalnya apa ya? Misalnya menyusun algoritmanya dulu. Kita susun dulu, ya. Pertama apa yang kamu suruhkan? Berapa langkah? Misalnya gitu. Misalnya ada robot di rumah. Misalnya ini ya, ada robot di rumah. Kamu suruh sesuai perintahmu, ya. Perintah kita sesuai perintah kita ya. Mungkin kamu suruh menyapu di rumah, dia suruh memasak. Ya. Masing-masing kelompok apa dia robotnya
kemudian maju 5 langkah. Ya, itu namanya langkah-langkahnya atau algoritmanya. Ya, silakan. Ayo, silakan ditulis. Operan itu dia sebagai apa? Ya, dia sebagai apa? Misalnya orangnya ini siswa pertama sebagai demogramnya, satu orang sebagai robotnya, seperti itu. Ya, silakan ditulis siapa yang jadi demogramnya, siapa yang jadi robotnya. Oke, silakan boleh saja. Yang paling penting harus menyusun algoritmanya secara detailnya ya. Ya, ini kita bisa sebagai data. Ya, tadi dia berperan sebagai robotnya. Demogramnya guru tadi. Berdiskusi pertamanya. Ayo, silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Ya, bagaimana? Ya, namanya siapa di sini? Ya, siapa siswa pertama siapa? Sebagai demogram siapa? Tadi yang kita guru di depan tadi demogramnya itu guru yang menginstruksikan sama robot guru. Ya, robot itu nah, seperti itu ya betul banget. Ya, berarti dia sudah ada. Kita tulis namanya. Apa itu kita tulis di sini? Bagian menyusun algoritma. Tantangan ini yang buat algoritma mencapai titik ke depannya ya. Gimana tepatnya? Kalian terserah kalian mau musuh robot jadi bikin apa? Itu saja ini tantangannya. Iya, algoritma itu ada langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya ini. Ini namanya algoritma. Langkah-langkah sederhana ya. Oke, bagus sekali. Silakan tulis di sini. Pertama, jadi gini. Jadi boleh yang ini. Nah, itu kalian tambah-tambahkan langkah pertama apa? Langsung apa gitu. Langkah-langkahnya kamu menyuruh, kamu yang instruksikan kepada robot itu dia mau kemana. Jadi sampai di tujuannya, bagaimana caranya supaya dia sampai di tujuannya itu. Langkah-langkahnya nih. Ya, boleh. Kalau dia tidak berhasil itu robotnya, maka harus perbaiki langkah-langkahnya. Algoritmanya harus diperbaiki. Misalnya kamu bagi dia di langkahnya hanya misalnya kamu suruh 5 langkah. Kalau begitu dikirim saja. Kalau 5 langkah ternyata dia hanya 3 langkah, maka harus diperbaiki. Kalau tidak ada salah benar, dia sudah berhasil robotnya. Itu kan apa lanjut apa? Yang paling penting ini yang ibu baca yang ini. Silakan. Kita lanjut dulu. Kalau pakai mana sudah? Boleh dua instruksi boleh. Maksudnya dua kegiatan begitu. Dua kegiatan yang ini kegiatan ini mungkin.
diperbaiki langkah-langkahnya. Jadi ambil peta itu harus ada langkahnya berapa langkah, dan kita harus ambil. Yang langkah berikutnya, dengan simpan di meja itu harus ada berapa langkah, berapa sentimeter atau berapa meter harus baru bisa sampai. Sudah diperbaiki. Dan bagian yang belinya, alurnya tidak berhasil tadi ya. Nanti harus diperbaiki langkahnya ya. Semua ya, sudah bisa, sudah paham kan? Cara menyusun algoritma ya, itu masalah langkah-langkah ya. Oke, sekarang ibu buka pembelajaran kita semua bersama ya pembelajaran kita hari ini. Apa itu berpikir komputasional? Ya, jadi dengan aktivitas kita tadi, prakteknya kita tadi, itu kita bisa simpulkan berpikir komputasional itu adalah cara memecahkan masalah dari masalah besar menjadi masalah yang paling kecil. Jadi misalnya cara berpikirnya itu dari langkah-langkahnya harus teratur dan sistematis. Dan kalau kita sudah belajar instruksi robot, jadi kita harus atur langkahnya dengan masalah robot ini. Kita harus langkah-langkahnya harus teratur dan sistematis. Bagaimana menjadi masalahnya harus membantu atau dalam kita memahami masalah besarnya dan memecahkannya di bagian itu menjadi kesederhanaan. Harus selesai ya. Itu namanya berpikir komputasional. Ya. Jadi kita bisa memecahkan masalah. Kemudian
Berpikir komposisional, ya ada 4 konsep utamanya. Pertama, di komposisinya. Dia di komposisi itu adalah memecahkan menjadi masalah besar ya, menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan dipecahkan. Kalau pengenalan pola, yang kedua itu pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola dalam masalah untuk menemukan solusi atau yang efisien. Yang abstraksi, fokus pada yang penting dan relevan saja. Ya, kita abaikan yang tidak diperlukan. Kita buang yang tidak diperlukan. Itu namanya abstraksi. Yang ketiga, perancangan algoritma, membuat rangkaian dengan langkah-langkah menyelesaikan secara beruntun atau logis. Yang kita praktekkan tadi adalah perancangan algoritmanya, yaitu membuat rangkaian langkah-langkah menyelesaikan masalah. Langkah-langkahnya tadi seperti yang kita pelajari tadi, ya. Jadi itu ya. Komputesional ini salah satu kita ambil, misalnya tadi kita ambil perancangan algoritmanya ya, yaitu menyusun algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah dengan sistematis. Kalau tidak sesuai langkah-langkahnya, maka tidak akan berhasil, ya. Berarti sesuai perintah. Jadi coding itu, ya, apa itu coding? Berarti coding itu kita atau pemrograman. Berpikir komputesionalnya berarti kita menyuruh, ya, atau kita ada pemrograman, ada yang menginstruksinya. Jadi instruksinya kita manusia menginstruksikan, maka pemrograman yang bekerja. Jadi ada kemudian kalau ada jaringan, itu kalau ada jaringannya kita pernah kalian pakai Google, sesuai perintah kita Google akan dia akan muncul. Itu namanya AI ya. Bagaimana algoritma itu membantu menyampaikan instruksi kepada mesin, tapi dia harus sesuai dengan langkah-langkahnya, seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi harus sesuai langkah-langkah itu supaya dia berhasil algoritmanya. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, itu merefleksi dulu, ya. Saya mau tanya dulu, bagian mana yang paling seru kalian pelajari tadi? Apa yang paling seru? Yang pertama robot. Tentang robot. Kemudian apa lagi? Yang paling seru yang kalian pelajari tadi, ini kelompok ini dulu. Yang kalian pelajari tadi. Tentang apa? Pembelajaran kita hari ini ya. Yang paling seru. Algoritma. Apa itu algoritma itu? Bagian mana yang paling seru yang kalian pelajari? Algoritma. Menyuruh sebagai robot ya, yang sebagai robot. Yang paling sulit apa kira-kira? Apa yang paling sulit? Apa kira-kira yang paling sulit? Ada yang sulit? Tidak ada yang sulit. Tapi tadi ada yang tidak mau jadi robot, ada yang katanya tidak bisa. Intinya harus berani ya. Ya, alhamdulillah semuanya bisa paham ya. Bisa paham semua ya? Bisa? Ya, bagus sekali anak-anak. Dan guru dan terima kasih banyak kalian sudah belajar dengan baik dan paham semua ya. Oke. Jadi guru sampaikan, saya kasih tugas di rumah ya. Saya kasih tugas di rumah bikin algoritma ya. Algoritma dengan apa saja. Misalnya membuat jus melon. Membuat jus melon kan ada cara-caranya kan? Memasak apa itu ya? Semuanya ya. Ya. Membuat apa? Iya boleh. Jadi itu tugas di rumah ya, lanturan di rumah. Iya boleh. Contohnya membuat biasanya membuat apa algoritmanya? Ya boleh. Ya boleh. Jadi tugasnya ya. Boleh ya. Jadi di pertemuan berikutnya saya periksa tugasnya ya.
tutup dengan doa. Silakan kita